warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nasruddin Fadli, NBI 13118092. Saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Fakultas Hukum. Saya akan menjelaskan mengenai isu hukum saya. Fakta hukum pada 27 Desember 2019, korban yang bernama Stella mengeluh pengalamannya dirawat di klinik kecantikan lewat Instagram Story. Ya, sharing yang dialaminya ke teman-temannya yang ternyata punya pengalaman serupa. Kasus Stella seharusnya tidak terjadi di tengah upaya revisi UU ITE. Apalagi ini yang melaporkan kasus pencemaran nama ini bukan individu, melainkan klinik kecantikan dan menyalahi hukum. Serta Stella itu kan konsumen yang seharusnya dilindungi UU Perlindungan Konsumen. Provisi hukum ada dua. Provisi 1, pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Provisi 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Isu hukum. Apakah perlindungan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf D sudah sesuai? Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu primer Undang-Undang ITE serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua sekunder, ada 3. Pertama, penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer. Yang kedua, buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai kemitraan. Yang ketiga, pendapat ahli yang kompeten. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan diteliti data sekunder. Dengan demikian, kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu studi pustaka. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengolah literatur peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis bahan hukum. Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran atau nalar dari penulis. Sekian, terima kasih.